Shalom, puji nama Tuhan. Besar kasih dan kebaikan-Nya Tuhan selalu nyatakan dalam hidup kita. Karena itu mari beribadah kepada-Nya. Kita awali dengan pujian Berikanku Hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Pujian yang sungguh indah berisi ajakan permohonan supaya Tuhan memberi kita hati seperti hati-Nya. Sebelum membaca Alkitab, mari berdoa. Bapa di surga, kami umat-Mu siap untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu di saat ini. Sebab itu kami bermohon kepada-Mu, berikanlah kepada kami karunia hikmat dan pengertian. Kami dapat memahami setiap perkataan firman untuk jadi pegangan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab di hari ini dari kitab Ulangan pasal 10 ayat 16. Sebab itu, sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Tema renungan harian keluarga hari ini, jangan tegar tengkuk. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, umat Israel yang adalah bangsa pilihan, bangsa yang dikasihi Tuhan, sering berlaku tegar tengkuk di hadapan Tuhan. Tegar tengkuk berarti keras kepala, tidak mau menurut, tidak menerima nasihat, susah diatur, dan bahkan suka menentang. Dalam perjalanan panjang di padang gurun menuju ke tanah perjanjian, umat Israel yang adalah generasi pertama melakukan pemberontakan kepada Tuhan Allah. Mereka hidup menurut kata hati sendiri dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu mereka dikatakan sebagai umat yang tegar tengkuk. Akibatnya mereka tidak diizinkan Tuhan untuk memasuki tanah Kanaan
tanah perjanjian. Hal ini kembali diingatkan melalui Musa untuk menjadi pengalaman dan pembelajaran umat Israel generasi kedua, supaya mereka tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan oleh generasi sebelumnya. Mereka diingatkan, sunatlah hatimu dan jangan lagi kamu tegar tengkuk. Sunat hati di sini maksudnya terjadi pembaharuan batinia dan transformasi rohani yang terjadi ketika seseorang menyerahkan hatinya kepada Allah, membersihkannya dari dosa dan keegoisan, serta membuka diri terhadap kehendak Tuhan. Hati yang sudah dibersihkan dan dibaharui di dalam Tuhan akan membuat orang tidak lagi tegar tengkuk, tapi akan diubahkan memiliki hati yang baik, tulus, kerendahan, dan siap dibentuk dan dikendalikan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini menasihati kita semua. Sunatlah hatimu. Maksudnya, membersihkan hati dengan membuang segala sesuatu yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, seperti dosa keegoisan, kekerasan hati, iri hati, benci, amarah, rancangan-rancangan jahat, dan sifat-sifat keduniawian lainnya. Belajar hidup dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan dan memiliki karakter Kristus dalam kehidupan setiap hari. Seperti kasih yang tulus, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kerendahan hati, dan rela mengampuni. Sebab itu pujian tadi berisi ajakan untuk minta pada Tuhan, berikanku hati seperti hatimu. Kalau hati kita jadi seperti hati Kristus, maka kita tidak lagi tegar tengkuk, tapi hati kita terus berpaut dan bersandar pada Tuhan dan termotivasi untuk selalu mendengar dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang boleh kami baca dan renungkan bersama di saat ini. Kiranya kami memiliki hati yang dipulihkan, memiliki hati yang bersih, memiliki hati seperti hati Tuhan, sehingga kami boleh menghasilkan buah-buah kebaikan, ketaatan dan kesetiaan mendengar dan melakukan kehendak firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Karena itu diberkatilah semua yang mengikuti pelayanan ini. Dalam setiap upaya kerja yang mereka lakukan, Tuhan yang tetapkan ada keberhasilan, kemujuran, dan keberuntungan. Tetapi juga di setiap permasalahan hidup, iman mereka semakin dikuatkan dan diteguhkan. Dan kami mau menyerahkan seluruh harapan kehidupan kami, pribadi dan keluarga kami, ada di dalam tangan kasih sayang Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ini kami yang mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pelayanan, pujian, firman, dan doa di hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih, saudara sudah mengikutinya. Kasih setia Tuhan, rahmat dan berkat-berkat Tuhan akan terus menyertai dan memberkati saudara semua. Amin. Shalom.